Kisah akan berfokus pada seorang pria bertubuh gempal bernama Billy, seorang pengacara yang hidupnya sejahtera, punya rumah bagus, istri cantik, dan seorang putri yang beranjak remaja. Saking sejahteranya, Billy saat ini memiliki berat badan di atas 150 kg, yang hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Bahkan Billy nampak happy-happy saja, meski sang istri sudah menerapkan program diet selama beberapa minggu terakhir ini. Hari ini Billy kebetulan sedang membela seorang mafia kaya raya bernama Richie yang sedang tersandung kasus serius, yang memang Billy ini terkenal sebagai pengacara pembela para kaum konglomerat dan sering menzolimi terhadap orang-orang tertindas yang butuh keadilan, yang mana dengan kecerdasan dan kelihayan Billy dalam memanipulasi sebuah kasus, Richie akhirnya terbebas dari tuduhan dan kasus pun ditutup saat itu juga. She got feisty. The PMS thing, maybe. Richie mengundang Billy makan sepuasnya di atas kapal, di mana hal ini adalah sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas bantuan yang sudah Billy berikan. Bahkan setelah Richie membayar mahal firma atau kantor tempatnya bekerja, itu masih belum cukup untuk membalas budi, sehingga Richie berjanji akan selalu siap dan siaga apabila suatu hari nanti Billy membutuhkan bantuannya. I know you had the lobby, Mr. Billy kembali ke kantornya tepat saat ada Pekan Raya Gypsy atau semacam perayaan yang diadakan oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup nomaden alias berpindah-pindah, yang di situ kita akan diperkenalkan pada dua sahabat dekat Billy. Ada Bapak Kepala Polisi dan ada Bapak Hakim yang sama-sama kurang menyukai kelompok Gypsy terutama Pekan Raya yang diadakan di kota tercinta mereka ini. Tidak siang, tidak malam, Billy kembali makan dengan sangat lahap ketika atasannya yang bernama si Bos mengundang Billy dan istrinya untuk makan malam, yang karena tak ingin suaminya meledak, si istri pun buru-buru mengajak Billy pulang agar program dietnya tidak berantakan. Saat sedang di jalan itulah sang istri tiba-tiba ingin merasakan sensasi lain dalam bercinta, yakni melakukan hubungan badan di dalam mobil tepat saat berkendara, di mana keputusan tersebut akan menjadi sebuah penyesalan besar ketika ada seorang nenek-nenek Gypsy yang akan menyeberang. Billy tak sengaja menabraknya tepat saat dirinya sedang berembentak menikmati penghamprutan yang dilakukan oleh istrinya. Keesokannya dilakukan persidangan dengan saksi mata, yakni seorang dokter apotek yang kebetulan sedang berjaga pada malam itu, di mana Bapak Hakim dan Bapak Polisi sendiri merupakan sahabat dekat Billy, sehingga kasus ini dinyatakan murni sebagai kecelakaan, bukan kelalaian, yang alhasil Billy diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Saat akan pulang itulah muncul seorang kakek-kakek Gypsy yang merupakan suami dari si nenek Gypsy yang sudah Billy tabrak malam tadi, di mana beliau mengusap pipi Billy sambil mengatakan thinner, yang artinya lebih kurus, seolah ada maksud tertentu dari perkataannya tersebut. Satu minggu kemudian, tepat di pagi hari, seperti biasa Billy menimbang berat badannya yang ternyata sudah turun sekitar 7 kg, sehingga sang istri pun sangat senang mendengarnya karena menganggap jika program diet yang dia terapkan terbukti berhasil. Namun si istri agak sedikit risih ketika melihat Billy masih aktif makan camilan, karena mentang-mentang sudah turun 7 kg terus sekarang bisa makan apa saja sepuasnya gitu. Si istri hanya takut jika itu bisa merusak program dietnya. Dan inilah si bedegul loh, dan inilah the thinner. Suatu hari ketika Billy selesai bermain golf bersama dengan Hakim dan atasannya, si Hakim menunjukkan kondisi kulitnya yang mengalami kayak semacam iritasi sejak kemunculan si kakek Gypsy yang ternyata juga mendatanginya, di mana Billy cukup terkejut saat mendengar jika si Hakim juga sempat disentuh oleh si kakek Gypsy tepat di titik yang menjadi iritasi pada kulitnya. Satu minggu berlalu, berat badan Billy kini turun secara drastis, yakni sekitar 11 kg, yang berarti dalam 2 minggu terakhir ini Billy mengalami penurunan berat badan sekitar 18 kg. Awalnya sempat senang, tapi lama-lama kok semakin khawatir si istri ini, karena gejala penurunan berat badan yang drastis adalah tanda awal akan penyakit kanker yang menggerogoti tubuh seseorang, sehingga Billy disarankan untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. He wants you to take a few tests.
Beliau bernama Dr. Mike, seorang dokter sekaligus sahabat Billy dan istrinya yang memang sudah saling kenal sejak lama, yang setelah dilakukan pemeriksaan dan cek laboratorium tidak ditemukan adanya penyakit serius kecuali hapuran dan babak, yang pada intinya Dr. Mike menyatakan bahwa Billy dalam kondisi kesehatan yang baik. Everything is gonna be all right. You know, just stop thinking about this. Billy langsung pergi ke tukang jahit untuk membeli baju baru yang pas dengan tubuhnya yang sekarang, di mana si tukang jahit merasa sangat penasaran dengan program diet macam apa yang dijalankan oleh Billy sampai-sampai bisa turun drastis seperti ini. Berbeda dengan orang-orang yang memandang kagum terhadap perubahannya, Billy justru merasa tidak percaya diri dan merasa seperti aneh saja dengan bentuk tubuhnya yang baru, sehingga dia pun makan malam dengan sangat lahap sampai-sampai membuat putrinya menjadi jengkel. Yang menarik adalah meski pola makan Billy tidak berubah dan makan banyak seperti biasanya, berat badannya justru semakin berkurang dan berkurang saja setiap hari, sehingga dengan fakta tersebut Billy memilih untuk tetap makan enak, lahap dan tamarakan. Toh berat badannya tetap akan berkurang. Di saat itulah Billy melihat si istri si Hakim yang beberapa waktu terakhir ini sering makan malam sendirian tanpa ditemani suaminya, sehingga karena penasaran Billy pun mendatangi rumahnya untuk menanyakan tentang keberadaan si Hakim saat ini. Dan ternyata si Hakim saat ini sedang dirawat di salah satu klinik di luar kota, di mana kondisi kulitnya yang iritasi merupakan gejala awal untuk kondisi penyakit serius yang dideritanya, yang hal itu terjadi sejak si Hakim bertemu dengan si kakek Gypsy, yang mana istrinya percaya jika apa yang terjadi pada suaminya adalah sebuah kutukan Gypsy yang diberikan oleh si kakek sebagai hukuman atas si nenek yang mati tertabrak, yang semua ini tidak akan terjadi apabila Billy tidak melibatkan si Hakim untuk menutupi kasus tersebut dan memenangkannya di persidangan. Like pieces of tinfoil. You were the one that hit her. You, not Carrie. Billy pun menghubungi Richie si mafia untuk menanyakan kebenaran tentang adanya kutukan Gypsy, yang dari informasi yang didapat dari ibunya Richie langsung, kutukan Gypsy memang ada, meski sebagian orang menganggap hanya sebagai mitos belaka. Tetapi apabila seseorang terkena kutukan, maka hanya orang yang bersangkutanlah yang bisa mencabut kembali kutukan tersebut. Back to you on that, Richie. Thank you. Masih kurang yakin, Billy pun pergi ke rumah si bapak kepala polisi yang ikut terlibat dalam kasusnya, di mana beliau juga mengalami kutukan serupa setelah didatangi oleh si kakek Gypsy. Bedanya, jika si Hakim dikutuk memiliki kulit kering seperti kadal dan Billy akan semakin kurus setiap kali dia makan, maka si bapak kepala polisi ini tubuhnya akan semakin membengkak setiap kali dia BAB di toilet. Waduh. Mendengar rencana Billy yang akan mencari si kakek Gypsy, bapak kepala polisi pun memberikan sepucuk pistol kepada Billy untuk mengakhiri penderitaan ini, di mana Billy yang tidak setuju dengan cara brutal dan kekerasan pun memilih untuk pergi hingga mendengar suara tembakan yang sepertinya merupakan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh si bapak kepala polisi. Saat Billy pulang ke rumah itulah dia mendapati Dr. Mike baru saja keluar dari dalam rumahnya, sehingga Billy yang sedang banyak pikiran pun menjadi sangat sensitif dan gampang seuzon terhadap orang lain dengan berpikir bahwa si dokter dan istrinya mungkin baru saja melakukan perselingkuhan. Billy pun masuk ke rumah dan langsung menceritakan tentang kutukan Gypsy yang terjadi pada tubuhnya, di mana sang istri yang tidak percaya terhadap hal-hal tahyul pun meminta Billy untuk segera pergi ke klinik sesuai dengan saran dari Dr. Mike, yang hal itu justru membuat Billy semakin marah. Keesokan paginya, Billy dan sang istri menghadiri upacara pemakaman si bapak kepala polisi yang tewas akibat bunuh diri semalam, yang di situ Billy lagi-lagi melihat Dr. Mike dan istrinya nampak pegang-pegangan tangan. Siapa yang tidak suujon atuh? Padahal mereka berdua sedang membicarakan kondisi kesehatan mental Billy yang semakin hari semakin tidak stabil. Namun Billy yang sudah terlanjur goreng sangka pun tetap menganggap jika ada hubungan serius di antara mereka berdua. Billy pergi menemui sahabatnya yang seorang detektif untuk melacak kemana perginya si kakek dan rombongan Gypsy-nya, yang alangkah terkejutnya Billy saat mendengar jika nenek yang dia tabrak bukanlah istri dari si kakek, melainkan putrinya. Si nenek berusia 75 tahun sedangkan si kakek berusia 106 tahun, dan dia memiliki cicit yang sempat Billy lihat di pekan raya Gypsy tadi. Mereka tergabung dalam rombongan Gypsy yang sering mengadakan pertunjukan di tempat yang berbeda. Father.
Pulang ke rumah, Billy lagi-lagi memergoki istrinya sedang berduaan dengan Dr. Mike pegangan tangan lagi. Siapa yang tidak seujon lagi atuh? Billy yang muak pun memilih untuk fokus dengan kutukannya, di mana dia pergi menemui seorang oknum agen perjalanan yang biasa memanipulasi kaburnya seorang koruptor ke luar negeri, sehingga Billy memanfaatkan jasanya untuk membuat dirinya seolah menghilang sampai urusannya berhasil diselesaikan. Singkat cerita, Billy terlihat sudah sampai di pasar malam tempat si kakek dan cicitnya melakukan pertunjukan keliling, di mana mereka nampaknya sudah mengetahui jika Billy akan mencari mereka berdua, sehingga yang Billy dapatkan hanyalah teror lain yang membuatnya semakin ketakutan. Dan ya, Billy diselamatkan oleh si hakim yang kondisinya tampak semakin buruk, di mana beliau menyetir mobil seperti orang yang sedang mabuk, hingga muncullah si kakek dengan truk pengubah bakarnya, dan tiba-tiba ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tetapi ketika Billy menghubungi Nyonya Hakim, mimpinya tidak sepenuhnya salah, karena si Hakim memang baru saja ditemukan tewas setelah mengalami kecelakaan akibat tertabrak truk pembawa bahan bakar. Siang harinya Billy mendatangi lokasi pasar malam yang menjadi tempat pertunjukan si kakek Gypsy, di mana Billy memasuki sebuah bar setempat untuk bertanya kepada orang-orang tentang informasi mengenai si kakek Gypsy, hingga didapatkanlah alamat tempat biasa si kakek dan kelompoknya biasa berkemah, yang di situ pria tersebut memperingatkan Billy untuk waspada dan hati-hati terhadap kelompok Gypsy yang dipimpin oleh si kakek tersebut. Rindu pada putrinya, Billy pun menghubungi rumah untuk menanyakan kabar tentang mereka berdua, di mana Billy lagi-lagi harus kecewa berat saat mendengar jika Dr. Mike hampir setiap hari datang ke rumah dan mengobrol berdua dengan istrinya, yang hal itu membuat Billy semakin muak saja. Billy, is that you? Tak membuang waktu, malamnya Billy langsung mendatangi perkemahan Gypsy untuk menemui si kakek, di mana Billy secara terang-terangan mendatangi beliau sambil meminta untuk dicabut kutukannya, yang di situ Billy sempat diludahi, ditertawakan, didorong, diketapel telapak tangannya hingga berdarah, yang meskipun Billy bersujud atau berlutut mohon ampun karena tak sengaja menabrak putrinya akibat lalai, si kakek Gypsy tetap tidak mau mencabut kutukannya dan tidak sedikit pun memberi maaf kepada Billy yang malang ini. Bless you the first time. Sit down, Mutardo! Kaizo! Get out of here! Keesokannya Richie datang menemui Billy sesuai permintaan tolongnya kemarin, di mana Billy langsung menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapinya saat ini, seperti istrinya yang berselingkuh dengan dokter dan kelompok Gypsy yang memberinya penderitaan luar biasa, yang karena si kakek menolak mentah-mentah permintaan cabut kutukannya, maka daripada Billy yang mati sendirian, mendingan dia meminta Richie untuk membuat si kakek dan kelompoknya mengalami penderitaan seperti yang dialaminya saat ini. Sebagai seorang mafia dengan segudang aksi kriminal, tak sulit bagi Richie untuk menebar teror seperti memberi racun pada anjing-anjing peliharaan kelompok Gypsy ini, kemudian mendatangi seorang pemuda lokal untuk membayarnya agar mau untuk menjadi seorang mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik para Gypsy di perkemahannya. Yang sampai sini kita akan melihat kondisi Billy semakin hari semakin memprihatinkan saja, karena ironisnya jika dia makan maka tubuhnya akan semakin kurus dan lama-lama pasti akan mati, pun sebaliknya jika dia tidak makan maka akan modar-modar juga. Sungguh kenyataan yang sangat membagongkan. Keesokan paginya si pemuda menghubungi Richie untuk melaporkan jika dirinya tak sengaja ketahuan, sehingga Richie meminta si pemuda untuk segera kabur sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba saat Richie sedang mempersiapkan persenjataan untuk melakukan serangan kepada kelompok Gypsy, saat itu pula lah mereka berdua dikejutkan dengan penampakan si pemuda yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana kedua matanya dilubangi dan mulutnya disumpal dengan kepala ayam, sehingga atmosfer film ini seketika berubah dari yang awal terlihat fun menjadi sangat gelap dan brutal gara-gara ambisi Billy yang ingin membalas perbuatan si kakek. It's time for us to move on. Tak membuang waktu, Richie langsung mendatangi camp Gypsy dan menembaki mereka semua secara membabi buta, di mana Richie berhasil mendapatkan suami cicit dan mengikat kedua tangannya, kemudian membiarkan kembali pada kelompoknya, lalu ditembak tepat di hadapan mereka semua.
Keesokannya ketika dilakukan olah TKP, Richie menyamar sebagai agen FBI yang ingin meminta informasi lebih lanjut kepada si Cicit mengenai kronologi yang terjadi semalam, di mana Richie menculik si Cicit ke lokasi tempat tinggal Billy untuk membunuhnya di sana. Tetapi Billy yang merasa jika Richie sudah bertindak terlalu jauh pun merasa bahwa tindakannya sudah keterlaluan dan memintanya untuk tidak membunuh si Cicit. Setelah si kakek menyadari Cicitnya diculik, Richie pun membawa Billy ke tepi pantai yang akan menjadi lokasi pertemuan dirinya dengan si kakek Gypsy, di mana Richie sendiri akan pulang kembali ke tempat asalnya dan mempersilahkan Billy untuk membereskannya urusannya dengan si kakek tersebut. Setelah menunggu berjam-jam, si kakek akhirnya muncul sesuai pesan yang ditinggalkan oleh Richie. Si kakek akhirnya mau untuk mencabut kutukannya setelah Richie mengancam akan membunuh Cicitnya dan terus melakukan teror terhadap kelompok Gypsy-nya. Bukan berarti si kakek memaafkan perbuatan Billy, tetapi beliau hanya ingin masalah ini cepat selesai. Dan cara mencabut kutukannya pun tidak semudah saat memberikannya, karena Billy harus mencari seseorang untuk memakan kue pai yang sudah dilumuri darahnya, yang apabila sudah ada orang yang memakan kue pai tersebut, maka kutukan Billy akan hilang dengan sendirinya. Billy langsung menelepon rumah dan menyuruh putrinya untuk menginap semalam di rumah tantenya yang ada di Cianjur, di mana hal ini merupakan bagian dari rencana Billy untuk sembuh dari kutukan, karena orang yang akan Billy berikan pai tersebut adalah istrinya sendiri yang dianggap sudah berkhianat dan menjadi penyebab utama atas semua masalah yang terjadi. Jika saja sang istri tidak kekerewet alias keras kepala ingin melakukan pengenceritan saat berkendara, mungkin penderitaan ini tidak akan pernah dialami. Tiba di rumah, Billy langsung menemui istrinya dengan senyuman manis sambil menjelaskan bahwa kondisinya kini sudah berangsur membaik, di mana Billy menyuruh sang istri untuk pergi ke dapur dan makan kue pai spesial yang sudah dia bawa. Go. Keesokan paginya, Billy mendapati istrinya sudah mati dalam kondisi tubuh mengering seperti dehidrasi, pertanda bahwa dia sudah memakan kue painya. Sempat lega karena rencananya berhasil, Billy seketika dikejutkan oleh 2 buah piring bekas kue pai yang tergeletak di wastafel, yang berarti ada orang lain selain istrinya yang memakan kue pai tersebut, dan orang itu adalah putrinya sendiri yang tidak jadi menginap di rumah tantenya. Putrinya memakan kue pai tersebut pagi ini, sehingga kemungkinan dia akan mati dalam beberapa jam lagi. Sempat merasa bersalah atas apa yang akan terjadi pada putrinya, Billy berniat untuk bunuh diri dengan cara memakan kue pai tersebut, tetapi ya, ternyata itu adalah Dr. Mike yang datang untuk berkunjung rutin harian, di mana Billy mengundang beliau untuk sarapan kue pai bareng, sehingga entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Billy ikut makan dan mati bareng-bareng, atau dia tetap melanjutkan hidupnya? Billy meninggalkan penonton dengan senyuman aneh yang menyeringai di wajahnya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Inilah alasannya kenapa seorang istri sah tidak boleh membiarkan tamu laki-laki yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah tanpa seizin suami dan tanpa adanya sosok sang suami, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pun meski tidak melakukan apa-apa, ditakutkan akan timbul fitnah, suuzon, dan anggapan lain dari orang yang kebetulan melihatnya. Sehingga lihatlah apa yang terjadi pada istri si Billy. Meskipun dia dan si dokter memang tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali curhat mengenai keadaan sang suami, Billy tetap saja berpikiran macam-macam setelah pertama kali melihat si dokter keluar dari dalam rumahnya, yang alhasil tengok sendiri. Pada akhirnya itu semua menjadi masalah yang sangat besar. Dan ingat, apa yang terjadi pada Billy dan keluarganya disebabkan oleh hawa nafsu sang istri yang ingin melakukan hubungan badan saat sedang berkendara. Padahal jangankan berhubungan badan, main catur online di HP saja bisa berpotensi terjadi kecelakaan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melampaui batas. Ingat, gunakan pangkat jabatan dan kekuasaan dengan bijak. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk merekayasa dan memanipulasi sesuatu yang bertentangan dengan keadilan seperti apa yang dilakukan oleh si Billy. Mungkin balasannya tidak sekarang, mungkin tidak juga di masa depan, tapi suatu saat nanti di alam selain dunia ini yang kita tinggali sekarang ini, pasti akan ada balasan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh setiap manusia yang pernah hidup di dunia. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, lipatan perut anak bagong.